Hai guys, welcome to video pembelajaran seni rupa bersama Miss Esther Cute. Untuk materi kita hari ini yaitu apresiasi karya seni dengan rutinitas berpikir visible seni rupa kelas 9 kurikulum merdeka. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memberikan ulasan terhadap sebuah lukisan dengan sudut pandang siswa, dan siswa diharapkan dapat menghubungkan keterkaitan sebuah tema dengan karya lukis, juga menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Apresiasi karya seni dengan rutinitas berpikir visible. Pengertian apresiasi. Mengapresiasi adalah kegiatan memberikan penghargaan terhadap karya seni. Karya seni yang dimaksud dapat berupa karya seorang seniman atau karya siswa yang lain. Penghargaan karya seni dapat ditujukan dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Sekarang kita masuk kepada berpikir. Berpikir merupakan kegiatan rutin bagi manusia yang berorientasi pada tantangan dan kemajuan. Berpikir visible dapat diartikan sebagai halnya seseorang yang mampu menampakkan ide-ide atau gagasan-gagasan kepada pihak lain. Keterlibatan pikiran dapat diwujudkan melalui ulasan, baik secara lisan maupun tulisan. Berpikir visible atau visible thinking juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang membantu siswa berpikir secara visual untuk memahami dan memecahkan masalah, khususnya dalam karya seni rupa. Apakah yang dimaksud dengan karya seni rupa? Karya seni rupa adalah bentuk representasi dari pengalaman, kisah, atau kegelisahan yang dituangkan seniman ke dalam karyanya. Berikut merupakan beberapa seniman dengan hasil lukisannya. Ada karya Hendra Gunawan yang berjudul Momong. Pengorbanan Ibu karya Hendra Gunawan. The Starry Night karya Vincent van Gogh. Goldie Merlion at the Rainbow Ends karya Erika Hestuwahyuni. Dan Bicycle Well karya Marcel Duchamp. Setelah melihat beberapa karya seniman, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang kamu rasakan ketika melihat gambar sebelumnya? Apa yang membuatmu mengatakan demikian? Apa yang kamu lihat, pikirkan, imajinasikan, dan apalagi yang bisa kita temukan? Silahkan dijawab. Keindahan lukisan dapat dilihat dari berbagai sisi dan lukisan yang dikatakan indah pada masanya berbeda-beda. Setiap seniman pada masanya menghasilkan lukisan yang dapat menggugah apresiator seni ataupun penikmat seni. Tentang seniman. Pertama kita bahas dulu Hendra Gunawan. Hendra Gunawan merupakan seorang pelukis Indonesia yang terkenal dengan karyanya yang kerap menggabungkan teknik lukis dari barat dengan estetika tradisional Indonesia. Dia lahir pada tanggal 11 Juni 1918 di Bandung. Gunawan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melukis pemandangan tentang masa mudanya, menggugah warna-warna yang kaya dan satwa liar yang subur yang merupakan salah satu ciri khas daerah tempat tinggalnya. Gunawan pernah bertempur melawan Belanda dan menjadi aktivis melawan pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal ini mengakibatkan dia ditahan selama beberapa tahun. Dia melewati hukumannya dengan terus melukis, menciptakan karya di atas potongan-potongan kecil kanvas kasar yang ada. Salah satu karyanya adalah Momong dan juga Pengorbanan Ibu. Dan inilah dia karya dengan judul Momong dan juga Pengorbanan Ibu. Dan masih banyak lagi karyanya. Yang kedua ada Vincent van Gogh. Siapa sih yang tidak kenal Vincent van Gogh? Nah, Vincent van Gogh merupakan pelukis yang berasal dari Belanda yang lahir pada tanggal 30 Maret 1853 dan anak kedua dari 6 bersaudara. Bagi sebagian besar seniman, terlebih pencinta seni lukis, pasti tidak asing lagi dengan lukisan The Starry Night.
karya Vincent van Gogh. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai malam berbintang. Aliran seni lukis yang dibawa Vincent van Gogh adalah ekspresionis. Bahkan, Van Gogh menjadi salah satu pelopor yang memberikan pengaruh pada banyak aliran setelahnya, seperti Fauvisme, New Impressionisme, dan lain-lain. Lukisan The Starry Night milik Van Gogh menjadi karya paling terkenal. Lukisan tersebut menggambarkan pemandangan alam di sebuah desa pada malam hari dengan langit yang dihiasi penuh cahaya bintang dan bulan. Lukisan ini menyuguhkan keindahan sekaligus rasa sedih dan haru yang mendalam pada diri Vincent van Gogh. Selanjutnya ada Marcel Duchamp. Marcel Duchamp lahir di Blainville, Prancis pada tanggal 28 Juli 1887. Duchamp merupakan seorang seniman Prancis yang terkenal dengan mendobrak batas karya seni dan objek sehari-hari. Karyanya yang disebut dengan istilah ready-made adalah objek yang biasa digunakan sehari-hari, terkadang sedikit dimodifikasi dan ditunjuk sebagai suatu karya seni. Karya ready-made atau siap pakai paling awal buatan Duchamp adalah bicycle wheel atau roda sepeda pada tahun 1913, yaitu roda sepeda yang dipasang di bangku kayu. Dan ini dia hasil karya Marcel Duchamp. Yang ketiga ada Erika Hestuwahyuni. Erika Hestuwahyuni merupakan seniman Indonesia yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1971. Erika kerap memvisualisasikan gambaran pengalaman pribadinya dalam bentuk karya lukisan dengan tampilan naif dan lucu. Erika mulai melukis sejak di sekolah dasar dan bergabung dalam Sanggar Menggambar Anak, Sanggar Katamsi. Dia melanjutkan studi melukisnya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Surikov Institute of Art, Rusia. Dan inilah hasil karya dari Erika Hestuwahyuni. Kita masuk pada tahap mengapresiasi. Tadi kita sudah melihat beberapa lukisan para seniman baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan masih banyak lagi hasil senimannya. Dan pilihlah salah satu lukisan dan jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, jika kita perhatikan lebih dekat objek apakah yang kamu lihat? Menurutmu apa yang objek itu rasakan? Yang ketiga, bagaimana suasana yang kamu tangkap saat melihat objek tersebut? Yang keempat, jika kamu punya 6 kata untuk mendeskripsikan lukisan, kata apa saja yang akan kamu ucapkan? Yang kelima, apa pesan yang ingin disampaikan oleh pelukis? Yang keenam, apa yang kamu lihat sehingga kamu mengatakan bahwa lukisan ini sesuai dengan pendapat mereka. Kesimpulan kita untuk materi kali ini yaitu apresiasi karya seni dengan rutinitas berpikir visible dapat diartikan sebagai halnya seorang yang mampu menampakkan ide-ide atau gagasan-gagasan kepada pihak lain yang diwujudkan melalui ulasan baik secara lisan maupun tulisan. Ulasan yang dimaksud dapat berupa karya seni rupa. Karya seni rupa adalah bentuk representasi dari pengalaman, kisah, dan kegelisahan yang dituangkan seniman ke dalam karyanya seperti lukisan Hendra Gunawan yang berjudul Momo dan Pengorbanan Ibu, karya Vincent van Gogh yang berjudul The Starry Night, Bicycle Wheel karya Marcel Duchamp, dan Golden Merlion at the Rainbow Ends karya Erika Hestuwahyuni. Banyak karya seni yang dapat diapresiasikan dan menggunakan beberapa pertanyaan seperti, jika kita memperhatikan lebih dekat, objek apakah yang kamu lihat? Menurutmu apa objek yang dirasakan? Bagaimana suasana yang kamu tangkap saat melihat objek tersebut? Jika kamu punya 6 kata untuk mendeskripsikan lukisan pada saat apa saja yang akan kamu katakan? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh pelukis? Terakhir, apa yang kamu lihat sehingga kamu mengatakan bahwa lukisan ini sesuai yang dirasakan oleh si pencipta? Nah, sekian materi kita untuk hari ini. Semoga membantu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. See you, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.